jenis ikatan yang pertama itu ada ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen ini merupakan jenis ikatan kimia di mana dua atom ini berbagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Nah, dalam khasiat farmakologis ini, ikatan kovalen dapat memainkan peran penting dalam interaksi obat dengan target biologisnya, seperti reseptor atau enzim. Ada juga hubungan lainnya, itu seperti aktivitas farmakologisnya, terus spesifitasnya, dan efek farmakologis yang lebih tahan lama. Ikatan kovalen ini terdapat dalam obat kanker seperti ciplatin. Nah, memiliki hubungan spesifik dengan khasiat farmakologis obat tersebut melalui mekanisme kerja. Ada mekanisme yang pertama, menghambat replikasi DNA. Ciplatin ini kan obat kanker dan bekerja dengan membentuk ikatan kovalen dengan asam deoksiribonukleat atau DNA. Itu dalam sel kanker. Ketika ciplatin ini masuk ke dalam sel kanker, gugus klorida pada obat tersebut mengalami substitusi dengan gugus amina dalam lingkungan sel, dan itu akan membentuk ikatan kovalen dengan DNA. Lalu menginduksi kerusakan DNA. Pembentukan ikatan kovalen antara ciplatin dengan DNA itu akan menyebabkan kerusakan pada struktur heliks ganda DNA. Dan aktivasi jalur apoptosis ini, kerusakan pada DNA tadi yang akibat ciplatin tadi mengaktifkan jalur apoptosisnya itu merupakan mekanisme alami tubuh yang untuk menghancurkan sel yang rusak atau bermutasi. Ada efek terhadap pertumbuhan tumornya, di mana kombinasi dari kerusakan DNA dan aktivasi apoptosis tadi mengurangi kemampuan sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Lalu ada ikatan ionik, salah satu jenis ikatan kimia di mana atom-atom molekul dengan muatan listrik ini berbeda berinteraksi satu sama lain melalui pertukaran elektron. Dalam khasiat farmakologisnya, ikatan ionik ini dapat memainkan peran penting dalam interaksi obat dengan target biologisnya. Nah, hubungan ikatan ionik dengan khasiat farmakologis itu ada beberapa. Yang pertama ada interaksi obat dengan reseptornya, lalu peningkatan kelarutannya, lalu penghambatan enzim. Contohnya pada antasida. Antasida obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung seperti heartburn, reflux asam, atau tukak lambung. Nah, hubungan antasida dengan ikatan ionik ini adalah bahwa antasida ini mengandung senyawa-senyawa kimia yang akan berinteraksi dengan ion-ion asam lambung melalui ikatan ionik. Nah, dalam kasus antasida, kita akan menjelaskan senyawa-senyawa yang ada di dalam yang terkandung di dalamnya itu seperti hidroksida aluminium atau hidroksida magnesium itu merupakan basa kuat yang mampu menangkap ion-ion hidrogen yang ada di dalam asam lambung. Nah, proses yang pertama, ketika antasida ini kita minum, senyawa-senyawa basa dalam antasida ini akan bereaksi dengan ion hidrogen asam lambung yang terdiri dari proton. Nah, ikatan ionik ini terbentuk antara ion hidrogen dari asam lambung dan ion hidroksida dari antasida. Nah, ini akan menghasilkan molekul air atau H2O. Nah, sebagai akibatnya, terbentuknya molekul air ini akan pH ini dalam lambung ini akan meningkat, sehingga asam lambung ini menjadi lebih netral. Ini mengurangi rasa terbakar dan ketidaknyamanan yang terkait kelebihan asam lambung. Lalu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan salah satu jenis ikatan kimia yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom oksigen, nitrogen, atau fluorin dengan atom-atom yang lain yang memiliki muatan negatif parsial. Dalam khasiat farmakologis, ikatan hidrogen ini dapat memainkan peran penting dalam berbagai aspek seperti struktur molekuler obat, interaksi obat dengan target biologisnya, dan pengaruh pada sifat fisik dan kimia obat. Nah, beberapa aspek hubungan ikatan hidrogen dengan khasiat farmakologis itu yang pertama ada pengenalan reseptor, yang kedua ada interaksi dengan enzim, yang ketiga ada sifat larut, yang keempat pembentukan ikatan dengan ion hidrogen. Contohnya yaitu obat analgesik dan antiinflamasi seperti aspirin. Dalam kasus aspirin, ikatan hidrogen ini memainkan peran penting dalam interaksi obat dengan enzim COX yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin, mediator peradangan dalam tubuh. Nah, prosesnya itu yang pertama ada ikatan hidrogen dengan COX. Aspirin ini kan mengandung gugus asam karboksilat atau COH. Itu akan mampu membentuk ikatan hidrogen dengan residu amino asam aspartat pada enzim COX. Lalu yang kedua ada inhibisi COX. Ikatan hidrogen ini memungkinkan aspirin untuk berinteraksi secara kovalen dengan enzim COX, mengubah sifat enzim ini. Sebagai akibatnya, COX ini mengalami inaktivasi dan jalur pembentukan prostaglandin akan terhambat. Lalu ada antiinflamasi dan analgesik. Dengan menghambat pembentukan prostaglandin, aspirin ini akan mengurangi peradangan dan rasa sakit.